Ustaz, umur mumayyiz itu apa sih? Di mana anak belum bisa mengenal dan mengetahui kanan dan kiri. Ini apa? Kanan. Ini apa? Kiri. Itu berarti udah mumayyiz. Jadi ketika si anak sudah bisa membedakan kanan kiri dan membedakan juga pokoknya udah bisa membedakan, itu namanya mumayyiz. Sebelum usia balik, ya udah dikenalin sama ibundanya. Ya. Karena memang saat itu pula di sana itu bukan satu hal yang tabu, itu udah menjadi budaya. Jadi nggak malu kalau anaknya itu disusui oleh orang lain, nggak malu. Kalau sekarang mungkin malu, ya betul nggak? Apalagi kita bukan budaya kita. So anak ibu disusuin sama tetangga sebelah, tabu kan? Padahal nggak apa-apa sebetulnya, nggak apa-apa. Ya, cuma nanti aturannya nanti harus ikutin aturan apa? Ibu persusuan. Nanti kalau si ibu persusuan itu punya anak, nggak boleh dikawinkan. Kenapa? Karena saudara persusuan. Paham Bu ya? Nah jadi sebetulnya sejak dulu. Jadi sejak baginda Rasul di umur 1 tahun, 2 tahun itu sering dikenalin sama ibunda tercintanya Aminah. Ya, makanya itu saya tadi bahaskan mumayyiz. Jadi ketika baginda Rasul udah mumayyiz, udah bisa membedakan, itu udah tahu ini ibu. Karena sejak kecil juga udah diperkenalkan. Lain hal kalau kita punya anak pungut, adopsi, itu harus dikenalin sama orang tuanya. Jangan dibiarkan. Ini sekarang lagi marak nih ibu-ibu. Mengadopsi anak, memungut anak, kadang-kadang saking cintanya, saking sayangnya, gak mau diperkenalkan sama ibu aslinya dan bapak aslinya. Jangan, kenalin. Harus. Dalam Islam hukumnya wajib. Kapan Ustaz itu waktunya? Ya sebetulnya lebih cepat lebih baik. Ya. Tapi kalau kita mau lihat lagi kepada kejiwaan, ya kita tunggu mentalnya udah kuat atau belum. Jangan sampai pas si anak mau nikah baru dikasih tahu, oh itu lebih dahsyat. Oh jadi aku tuh bukan anaknya. Oh jadi aku ternyata bukan. Ya Allah nanti aku ngeluap. Nah jangan begitu makanya. Jangan ikut dengan kebanyakan. Ya. Paham Bu ya? Jadi ibu jangan kayak kebanyakan orang. Jadi ibu harus kesedikitan. Ya. Paham Bu? Apa? Jangan ikut banyak kan. Ibu yang sedikit aja. Ya. Paham Bu ya? Kasih tahu itu. Apalagi maaf ya, anak itu perempuan. Ya, yang dipungutnya, yang diadopsinya anak perempuan. Ketika dia mau nikah, kan harus ada wali. Siapa walinya kalau bukan ayah kandungnya? Harus ayah kandungnya. Nggak bisa ayah angkatnya, kok nggak bisa lah, bukan keturunannya kok. Kan nanti disebutkan, saya nikahkan, kawinkan Mimin binti Maman. Namanya anaknya Mimin, bapaknya, nah kan deket tuh. Ya, saya nikahkan Mimin binti Maman dengan mas kawin 2 ton emas. Dibayar konai. Nah, kontan dan tunai. Paham Bu ya? Nah, jadi harus dong dikasih tahu. Ya, baik. Cukup Bu? Ada yang lain? Silakan Ibu. Ada? Silakan Ibu. Enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Akte anak. Nah, iya. Akte kelahiran itu adalah catatan sipil administrasi keduniawiahan. Itu mah apa ya? Hanya sekedar untuk formalitas juga gak apa-apa sebetulnya. Itu mah. Kenapa? Iya, maksudnya Bu, kalau Ibu pengen tahu di Mekah, di Madinah nggak ada buku nikah. Di kita ada nggak? Kan ini harus. Di sana nggak ada, di Mekah Madinah nggak ada. Sampai sekarang nggak ada buku nikah, nggak ada. Nah, administrasi kan bilangnya tadi
Nah, itu dia. Paham ya? Paham Bu ya? Akte itu. Jadi, tapi kalau misalkan yang memang harus jujur, ya bilangin aja. Nah, Fiona, kamu ini bukan anak mama, bukan anak papa. Jadi, kamu ini anaknya si Fulan bin Fulan. Nah, itu kapan Ustadz ngomongnya? Ibu lihat, ibu kan yang ngerawatnya misalkan, dan juga membesarkannya lebih tahu kapan waktunya tepatnya. Saat dia udah mentalnya kuat. Ya. Nah, ketika itu juga aktanya ya, ibu kalau misalkan hanya sekedar formalitas saja juga bisa, karena ini mah catatan sipil, administrasi doang, pelengkapan administrasi. Tapi secara hukum misalnya kita akui. Sekarang gini aja, ya. Ada rumah tangga cekcok, berantem cekcok. Dia ngomong gini, gua talak lo, suaminya, ya. Terus udah gitu, ternyata dia nggak pergi ke pengadilan. Catanya, jadi nggak cerai. Dalam administrasi belum cerai. Kenapa? Karena nggak datang ke pengadilan agama. Tapi secara hukum Islam, cerai itu jangan sembarangan ngomong talak-talak. Makanya kalau ada seorang laki-laki harus anti keramat ngomong kalimat talak atau cerai. Hindari. Sekesal-kes suami kepada istri anti ngomong cerai dan talak. Kalau benar kesal, lebih bagus usir aja. Keluar dari rumah ini loh. Gua udah buah lihat lo. Itu kata suaminya. Kata istrinya, bang, maaf. Emang ini rumah siapa? Ngontrak ya. Atau ini, oh iya ya ini rumah mertua ya. Ibu kamu ya. Ya kasihan deh lo. Ya cowok yang kayak gitu kasihan deh lo. Kenapa Bu? Saya nggak connect Bu. Siapa wali hakim itu? Bu, kedudukan wali hakim, dia boleh menikahkan kalau ada sesuatu hal yang jadi alasan. Kalau nggak ada alasan, artinya masih ada walinya, masih ada yang sanggup dan bisa mewalikannya. Wali hakim nggak berhak untuk menikahkan. Jadi kalau wali hakim itu kedudukannya dan fungsinya ketika sudah mentok, ketika sudah tidak ada jalan yang lain, baru wali hakim. Paham ya?